Peta perpolitikan tanah air seringkali berubah-ubah, bahkan kadang sampai tidak bisa ditebak. Terbaru Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun hingga berita ini dibuat, Caimin masih memilih enggan menanggapi kabar tersebut. Lantas apa sajakah fakta terkait Caimin yang dipinang sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Dan Tribuners, berikut ini sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan tiba-tiba menetapkan Caimin sebagai bakal cawapres bagi Anies Baswedan. Keputusan ini diambil secara sepihak tanpa melibatkan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres bagi Anies Baswedan. Keputusan ini pun diambil secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persatuan Partai Demokrat serta PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari 3 partai, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Hal ini diketahui melalui surat yang disebar juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra melalui WhatsApp pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Rifki menjelaskan pada Selasa malam yakni 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga bakal Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, pada 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai guna mengambil keputusan selanjutnya. Terpilihnya Caimin menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 membuat Partai Demokrat merasa terhianati. Karena selama ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lah yang digadang-gadang bakal menjadi pendamping Anies. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal tersebut membuat Partai Demokrat merasa dikhianati lantaran selama ini digadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono lah yang menjadi wakil Anies Baswedan. Hal itu terungkap dalam keterangan pers Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teguh Rifki Harsha. Dalam surat tersebut, Rifki menjelaskan, di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, yakni pada 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demokrat pun dipaksa menerima keputusan itu. Menyikapi hal ini, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai guna mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Fakta 3. Caimin bungkam tanggapi kabar terpilihnya jadi cawapres Anies. Caimin memilih bungkam menanggapi kabar terpilihnya ia menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Adapun ia juga dituding telah menyepakati kerjasama dengan Partai Nasdem.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tidak mau menjawab pertanyaan soal tudingan Partai Demokrat yang menyebut ia sudah menyepakati kerjasama dengan Partai Nasdem untuk menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha sebelumnya mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden. Ketika ditemui di kediamannya di Jalan Widya Chandra 4 nomor 23 Jakarta Selatan pada Kamis 31 Agustus 2023, Muhaimin tampak mengenakan kopiah dan baju koko berwarna putih. Menaiki mobilnya ketika disapa oleh awak media, Muhaimin tidak membuka kaca dan langsung meninggalkan kediamannya pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Namun tidak diketahui kemana Muhaimin pergi. Sebelumnya, Rifki merasa bahwa Anies dan Nasdem telah mengkhianati kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia menyatakan Surya dan Anies mengambil keputusan sepihak dengan menyetujui kerjasama dengan PKB. Anies Baswedan dikabarkan telah mengunjungi Ibunda Caimin di Jombang, Jawa Timur. Adapun kunjungan ini disebut untuk meminta doa dan berbincang akrab dengan ibu dari Ketua Umum PKB tersebut. Anies Baswedan dikabarkan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden di kontestasi Pilpres 2024. Anies Baswedan bahkan sudah berkunjung ke Ibunda Caimin di Jombang. Dan berdasarkan keterangan serta foto yang diterima Kompas.com, Anies melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam Gus Dur sekaligus bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes Tebu Ireng. Anies mengaku bersyukur karena bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Kiai Nasirul Mahasin Nur Salim yang mendampingi Anies Baswedan ke Tebu Ireng menyebut kedatangan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu sebagai silaturahmi dan menyambung sanad keilmuannya. Karena Anies disebut pernah menimba ilmu di pesantren Pabelan Magelang yang juga merupakan pesantren Nahdlatul Ulama. Selain ke makam Gus Dur dan pesantren Tebu Ireng, Anies juga sowan dan sungkem ke Hajah Muhasona Hasbullah yang merupakan ibunda dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin. Di sana, Anies disebut meminta doa dan berbincang akrab dengan Muhasona. Mendekati pertarungan sengit di 2024, peta perpolitikan tanah air seringkali berubah, terkadang bahkan di luar prediksi. Tidak terkecuali terpilihnya Caimin menjadi pendamping Anies Baswedan untuk kontestasi pemilu 2024. Dan Tribuners, itulah tadi sejumlah fakta terkait Caimin yang terpilih menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Terima kasih atas kebersamaannya telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.